Presiden AS Donald Trump kembali menyerang Iran dengan rudal jika Teheran tidak setuju untuk menandatangani perjanjian nuklir dalam beberapa hari ke depan. Media Axios melaporkan bahwa Komando Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat telah menyiapkan rencana gelombang serangan singkat dan kuat terhadap Iran, yang tentunya akan mencakup target infrastruktur, dengan harapan tetap bisa mengatasi kebuntuan dalam negosiasi dan memaksa Iran untuk menyerah. Rencana inilah yang hari ini dipaparkan oleh militer Amerika kepada Donald Trump dalam pertemuan tertutup. Dan tepat setelah itu, Trump secara terbuka menyatakan bahwa dalam waktu dekat perjanjian damai dengan Iran tidak realistis dan tidak akan ditandatangani. Karena menurutnya, Teheran harus mendapat satu serangan lagi agar mereka akhirnya berhenti bermain-main. Namun, muncul juga sinyal yang jauh lebih mengkhawatirkan. Komando Pusat Angkatan Bersenjata AS Serikat meminta izin. Keputusan untuk mengirimkan rudal hipersonik Dart Eagle ke Timur Tengah untuk melakukan serangan terhadap Iran. Ini adalah senjata yang cukup kuat, yang omong-omong belum pernah muncul di sana sebelumnya. Dan masalahnya adalah bahwa rudal-rudal ini lebih unggul daripada yang pernah digunakan Amerika Serikat sebelumnya untuk menyerang Iran. Sementara itu, harga minyak kembali memecahkan semua rekor dan mencapai $126 per barel. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Selain itu, jangan lupa juga untuk mengikuti kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru secara langsung begitu kami menerimanya. Jadi di Washington akhirnya mereka memutuskan untuk kembali melakukan serangan militer terhadap Iran karena di Teheran mereka benar-benar menolak untuk menandatangani perjanjian nuklir. Menurut informasi dari sumber Axios, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerima pengarahan tentang rencana baru aksi militer potensial di Iran dari Panglima Komando Pusat Amerika Serikat, Laksamana Brad Cooper. Meskipun Donald Trump sendiri berpura-pura bahwa Amerika Serikat seolah-olah memutuskan untuk tidak lagi menyerang Iran, melainkan memilih untuk melakukan blokade. Namun kemarin di kanal YouTube ini, saya baru saja menjelaskan mengapa blokade ini berbahaya bagi Donald Trump sendiri. Briefing dari Laksamana Cooper sendiri menunjukkan bahwa Donald Trump benar-benar mempertimbangkan kemungkinan dimulainya kembali aksi militer besar-besaran. Entah itu untuk mencoba mengatasi kebuntuan dalam negosiasi, atau untuk memberikan pukulan penentu sebelum perang berakhir. Dilaporkan bahwa Komando Pusat Amerika Serikat telah menyiapkan rencana gelombang serangan singkat dan kuat terhadap Iran yang akan mencakup target infrastruktur dengan harapan dapat mengatasi kebuntuan dalam negosiasi. Ada harapan bahwa setelah itu Iran akhirnya akan kembali ke meja perundingan dan menunjukkan lebih banyak fleksibilitas dalam masalah nuklir. Rencana lain yang telah diajukan kepada Donald Trump bertujuan untuk merebut sebagian Selat Hormuz guna memulihkan pelayaran komersial di sana. Menurut salah satu sumber, operasi semacam itu mungkin melibatkan penggunaan pasukan darat. Intinya, Amerika Serikat bisa saja menurunkan pasukan khusus di pantai Iran untuk mendorong mundur Korps Pengawal Revolusi Islam dan dengan demikian membuka Selat Hormuz bagi negara-negara Teluk Persia, namun tetap mempertahankan blokade terhadap Iran itu sendiri. Pilihan lain yang sebelumnya telah dibahas dan kembali diajukan kepada Trump adalah operasi pasukan khusus Amerika untuk mengamankan cadangan uranium berpengayaan tinggi milik Iran. Pada dasarnya, pasukan khusus harus merebut uranium berpengayaan tinggi tersebut. Meskipun secara terbuka, Trump menyatakan bahwa dia menganggap blokade laut terhadap Iran lebih efektif daripada pengeboman. Namun jika Iran tidak menyerah di bawah tekanan blokade, maka Trump mempertimbangkan kemungkinan untuk memulai kembali aksi militer. Dan di sini para perencana militer Amerika juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa Iran akan melakukan aksi militer terhadap pasukan Amerika di kawasan sebagai tanggapan atas blokade tersebut. Dan mereka mengatakan kalau begitu kita pasti harus membalas. Dan di sini saya akan menyoroti satu hal yang sangat penting. Laksamana Brad Cooper mengadakan pengarahan serupa untuk Donald Trump pada 26 Februari, hanya 2 hari sebelum dimulainya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Dan saat itu saya memang mengatakan, kalau Cooper dipanggil ke Gedung Putih, pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Artinya, ini menjadi sinyal bahwa jika Trump memanggil Cooper untuk pengarahan, yaitu langsung memanggil komandan pasukan yang berada di Timur Tengah, itu berarti kita akan menghadapi eskalasi di depan. Dan di sini muncul informasi yang sangat menarik.
Komando Pusat Angkatan Bersenjata AS Serikat meminta izin untuk mengirimkan rudal hipersonik Dark Eagle ke Timur Tengah untuk kemungkinan serangan terhadap Iran. Menurut sumber, perwakilan komando menjelaskan perlunya langkah ini karena Teheran telah memindahkan peluncur rudalnya keluar jangkauan rudal presisi tinggi yang mampu menyerang target pada jarak lebih dari 500 km. Sekarang militer Amerika Serikat membutuhkan sistem dengan jangkauan yang lebih jauh untuk menghancurkan peluncur rudal Iran. Dan di tengah pengarahan kepada Trump, di Komando Pusat mereka berharap bahwa pemerintahan Trump dan Pentagon pada akhirnya akan menyetujui permintaan mereka. Jika itu terjadi, itu akan berarti bahwa AS Arek untuk pertama kalinya akan mengerahkan senjata hipersonik, yang hingga saat ini bahkan belum sepenuhnya dioperasikan. Selain menghantam sasaran di Iran, langkah ini juga dimaksudkan sebagai sinyal kepada Rusia dan Tiongkok bahwa Amerika Serikat memiliki teknologi militer canggih. Dan di sini saya akan menjelaskan mengapa hal ini sangat penting. Jangkauan rudal Dark Eagle sekitar 2,7 ribu km. Rudal ini mampu mencapai kecepatan lebih dari 6.100 km per jam dan bermanuver untuk menghindari sistem pertahanan udara. Harga satu rudal seperti ini diperkirakan sekitar 15 juta dolar. Dan permintaan untuk mengirimkan rudal hipersonik ke zona konflik muncul di tengah gencatan senjata yang berlaku sejak 9 April antara Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya, Trump menolak rencana Teheran untuk mengakhiri perang dan membuka Selat Hormuz, karena Teheran bermaksud menunda pembahasan program nuklir negara itu ke lain waktu. Kepala Gedung Putih memerintahkan untuk bersiap menghadapi blokade laut jangka panjang terhadap Iran, dengan harapan bahwa tekanan terhadap ekonomi negara itu, termasuk pembatasan ekspor minyak, akan memaksa. Nah, sementara itu, pasar kembali mengalami gejolak. Pada hari Kamis, harga minyak sempat melampaui $126 per barel, mencapai level tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Karena beberapa pedagang khawatir akan terjadinya eskalasi antara Amerika Serikat dan Iran. Saya hanya ingin mengingatkan, sebelum perang Trump melawan Iran, harga minyak Brent adalah $73 per barel. Hari ini harganya melonjak di atas 126. Pada saat yang sama, harga rata-rata bensin di Amerika Serikat pada hari Kamis mencapai level tertinggi dalam 4 tahun terakhir, yaitu $4,3 per galon. Para ekonom saat ini memperingatkan bahwa jika gangguan pasokan minyak berlangsung hingga paruh kedua tahun ini, hal itu dapat memicu resesi global. Beberapa negara sudah mengalami kekurangan bahan bakar, kenaikan inflasi, dan penurunan pengeluaran konsumen. Dan ke depannya, situasinya bisa menjadi lebih buruk lagi. Oleh karena itu, bisa dibilang Trump memang punya alasan untuk terburu-buru. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan beri like pada episode ini. Dan teman-teman, jika kalian ingin mendukung kerja channel YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Kalian bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar kalian. Itu saja dari saya, jaga diri kalian, hati-hati, sampai jumpa semuanya.